Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Hikmat Amsal melalui lensa Injil minggu keempat. Dan judul khotbah saya hari ini adalah The Order of God and the Brokenness of the World. Jadi pola keteraturan Tuhan dan kerusakan dunia. Saya akan ambil dari Amsal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Kemudian kita akan loncat di Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Nah, saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang kuning. Oke, saudara? Saudara siap? Amin. Amsal 5 ayat 16. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ayat 17. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ayat 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Nah, kita akan lompat di Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara, nanti saya nggak akan kembali ke sini, tetapi ini adalah bagaimana ciptaan Tuhan itu akhirnya yang rusak itu mengalami pemulihan. Nah, kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara baca kuning, saya baca yang putih. Kita baca sama-sama ayat 1, 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Nah, saya akan memberikan sedikit rekap Hikmat Amsal melalui lensa Injil ya. Secara cepat kemudian kita mulai masuk dalam khotbah topik kita hari ini ya saudara ya. Jadi kalau kita perhatikan hikmat itu lebih daripada sekedar pengetahuan teologi, visi, nilai, etika moral, kepintaran, kebaikan, bahkan keluhuran. Lebih dari semua itu. Nah, kebijaksanaan lebih dari sekedar memiliki nilai moral yang tinggi. Bahkan saudara, niat yang terbaik yang dilakukan pada waktu yang salah atau dengan cara yang salah dapat merusak segala sesuatu. Kita sudah belajar itu ya saudara ya. Saudara masih ingat ya? Kita perlu tahu idealnya seperti apa. Jadi bijaksana itu ngerti gimana things work. Ya, idealnya seperti apa? Misalnya dalam hal keluarga itu idealnya menurut firman Tuhan seperti apa? Dalam mengolah keuangan idealnya seperti apa? Etika bekerja yang berintegritas idealnya seperti apa? Kemudian kita perlu menganalisa keadaannya sekarang itu seperti apa? Gapnya. Jadi idealnya seperti apa? Menurut firman Tuhan seperti apa? Terus keadaannya sekarang apa? Ada konflik, ada hutang, ada masalah keluarga, masalah orang tua dan anak. Nah, setelah menganalisa keadaan yang sekarang, realita yang sedang terjadi seperti apa, pergumulan yang dialami seperti apa, barulah kita minta hikmat Tuhan bagaimana kita harus bersikap. Apa yang harus dilakukan? Niat dan tujuannya baik kalau dilakukan dengan cara yang salah atau dilakukan pada waktu yang salah, maka ini semua juga akan percuma, akan merusak segala sesuatu. Jadi niat dan tujuan yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dilakukan pada waktu yang tepat. Itulah kebijaksanaan. Ya, itulah sebabnya saudara, kita selalu membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap aspek kehidupan. Saya kasih contoh ya, informasi, pengetahuan itu nggak cukup. Dalam apa? Memilih jodoh, memilih bisnis apa. Aku mau bisnis apa? Sekolah mana yang aku harus masuki? Haruskah saya tinggal di sini? Haruskah saya
pindah ke sana. Ini butuh hikmat, saudara. Bagaimana saya menghadapi orang yang jahat terhadap saya? Bagaimana saya menghadapi konflik? Ini hikmat. Kita perlu sadar keputusan yang salah dalam hal-hal yang model seperti itu akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang kita dibombardir dengan hikmat dunia. Dan kita perlu sadar bahwa hikmat dunia ini bukanlah selalu kebenaran. Apalagi karena pandemi, apalagi karena semua orang ngomong A, ngomong B, kita nggak bisa cuman hanya ikut-ikut aja. Kecerdasan, kepintaran, informasi, pengetahuan saja tidak cukup. You need wisdom. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Jadi bukan duit, bukan hanya informasi, tetapi yang Anda butuhkan adalah hikmat. Nah, gimana punya hikmat? Saudara perlu punya karakter. Ya, ini minggu yang ketiga itu kita belajar ya. Karakter itu penting sekali karena semakin kita karakternya kuat, karakter itu akan menolong kita. Nah, karakter berkembang terutama dengan berjalan menyusuri jalan setapak, the path. Nggak ada jalan pintas. Karakter itu butuh proses. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, ini kebenaran umum. Yang artinya karakter kita dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Ternyata itu sangat penting. Nah, masalahnya saudara, pilihan-pilihan kecil yang kita buat itu tidak hanya dari logika, tetapi dari apa yang ada di dalam hati. Apa yang kita cintai di dalam hati akan menentukan setiap keputusan, pikiran, perbuatan, dan perkataan yang kita ambil di dalam hidup ini. Amsal 4 ayat 23, kita belajar kan? Ya, ini saudara mulai ingat ya, saudara mulai ingat ya, ini semuanya. Kalau saudara mulai ingat, saudara bisa lambaikan tangan, ya saudara bisa lambaikan tangan, ya oke. Kalau saudara baru, saya advice untuk saudara mendengarkan Hikmat Amsal week 1 sampai week 3. Nah, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita lah muncul dambaan-dambaan yang mendorong kita untuk mencari hal-hal yang memuaskan dambaan dan keinginan itu. Apa yang hati kita cintai, apa yang hati kita cari, apa yang menjadi dambaan hati kita. Apa yang membuat kita berkata, kalau aku punya itu, aku akan bahagia. Kalau aku punya itu, aku akan puas. Nah, itu bisa aja nikah, omset, rumah, ya kan, income, ya kan saudara. Kalau harga diri kita ditentukan oleh apa yang hati kita anggap berharga atau bernilai, kalau uang, money adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita, nah ini bahayanya di sini. Ternyata karakter kita ini juga rusak, saudara. Augustine bilang begini, the main problem of our life is that our heart is filled with disordered love. Masalah utama dalam hidup kita adalah kasih yang kacau, salah arah di dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu kacau dalam hidup kita, segala sesuatu jahat di dunia ini asalnya dari sesuatu yang baik sebenarnya. Tapi kalau yang baik itu dijadikan oleh seseorang harga dirinya, ukuran penerimaannya, maka itu akhirnya menghancurkan dan membawa kepada kegelapan, membawa kepada chaos. Nah, terus gimana caranya kita berubah kalau hati kita rusak? Banyak baca Alkitab, pergi ke gereja, baca Amsal. Banyak orang baca Amsal, gimana langkahnya? Makanya orang tuh senang pergi ke gereja untuk cari langkah. Manusia selalu mencari cara, steps, metode, how gitu saudara ya. Banyak orang ke gereja, gimana caranya menjadi seorang yang lebih baik, berhasil dalam bisnis, membangun pernikahan dengan baik, dapat berkat, jadi sukses. Gimana caranya? Kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang sesuai kalau Anda cuma hanya cari how. Karena kekristenan tidak pernah menjanjikan langkah atau metode yang baik untuk hidup saudara. Hanya advice, nasihat yang baik saja. Enggak saudara. Tapi manusia senangnya begini saudara. Nah itulah sebabnya waktu kita baca Amsal, kita perlu pakai lensa Injil. Karena kalau tidak pakai lensa Injil, maka saudara akan jatuh ke dalam dua ekstrim musuh Injil. Kalau saudara baca Amsal, saudara cari langkah, dan waktu saudara berusaha melakukan langkah-langkah tersebut dan Anda berhasil, dan kemudian omsetmu naik, keluargamu bahagia, saudara akan bangga. Omsetku naik, bisnisku berhasil. Karena apa? Ya soalnya gue baca firman. Ya soalnya gue mengaplikasikan firman. Kan Pak Pendeta tadi bilang, berbahagialah orang yang memelihara firman dalam hatinya, membacanya, memeliharanya, dan melakukannya. Aku ngelakuin. Akhirnya jadi melakukan musuh Injil. Jadi legalis, jadi agamawi, jadi moralis, sombong, merasa superior.
Orang yang kayak gitu akhirnya apakah dia seperti Kristus? No, dia akan tetap narsis. Dia akan tetap berfokus pada dirinya sendiri. Meskipun kelihatannya dia orang Kristen dan melakukan hal-hal yang berbau Kristen. Nah, setelah Anda cari langkah, setelah Anda baca Amsal, tapi nggak lewat lensa Injil, dan Anda berusaha melakukannya dan ternyata gagal. Anda kecewa sama Tuhan. Anda, percuma. Akhirnya saudara masuk ke sini. Percuma lah Amsal lah, pendeta, wis podoai. Nah, saudara merasa liberal. Percuma agama itu tidak boleh dicampur sama kehidupan, tidak bisa. Udahlah, kita tidak usah terlalu fanatik. Sudah sering dengar begitu? Ya ini akhirnya jadi musuh Injil. Non agamawi, sudah yang penting itu kita happy aja, happy, hedon. Nah, kalau ketemu sama orang yang rohani, waduh aku jangan cedek deh, aku kobong. Neraka ini, itu surga. Wah, merasa inferior kalau ketemu sama pendeta, sama orang yang rohani. Alergi dia, merasa inferior. Tetapi ini semua juga tetap aja sama self. Nah itulah sebabnya hikmat Amsal itu tidak bisa dilihat dari dirinya sendiri. Harus dilihat dari lensa Injil. Karena kita bicara apa? Semua hidup kita ini bukan tentang gimana. It's not about how, but it's about who. Bukan tentang bagaimana saya harus begini, bagaimana saya harus begitu. Itu nasihat yang baik. Tetapi Injil adalah tentang siapa yang cari kamu. Injil bukan berbicara tentang manusia yang cari Tuhan, manusia yang berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. No. Kita nggak bisa melakukan itu semua. Tetapi Injil berbicara bahwa Tuhan yang cari manusia berdosa. Tuhan yang menanggung dosa manusia. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang melakukan segala sesuatu dan menyelesaikannya untuk supaya saudara dan saya yang mati dapat hidup. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi Injil, ternyata Amsal, hikmat dari segala hikmat itu bukanlah teori, aturan, pola yang harus dipelajari, tetapi seorang pribadi yang penuh kasih, yang bisa kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah poinnya saudara. Waktu kita melihatnya, tiba-tiba kita bisa melihat bahwa ini semua tentang Kristus. Dan kalau kita kenal Kristus, kalau kita melihat kepada Kristus dan sadar akan apa yang sudah kita lakukan, dia lakukan buat kita, bukan apa yang kita lakukan buat dia, maka ini akan menolong kita di dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita di mana kita membutuhkan hikmat. Karena waktu kita kenal Kristus, kita ditransformasi, hati kita ditata ulang. Kasih kita yang rusak, disorder love itu disembuhkan, ditata ulang. Sehingga saudara bisa menemukan kasih yang lebih besar. Satu-satunya cara untuk menata ulang kasih kita yang rusak, itu kalau kita menemukan kasih yang lebih tinggi dan lebih besar. Saya memberikan contoh gimana dulu saya suka minum kopi sachet. Itu kalau di kantor bilangnya kopi sesat gitu saudara. Karena itu bukan kopi gitu ya. Oh, ini saya tidak menghina orang yang suka minum kopi sachet. Tapi dulu saya suka sekali gitu. Sampai akhirnya saya merasakan minum kopi yang Aceh Gayo. Wah, kayaknya langit dan bumi. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak mau balik ke kopi sachet. Nah, hidup kita juga seperti ini. Kenapa kok kita suka uang? Kita suka seks, kita suka hedonisme. Itu sachet, saudara. Ya, itu murah. Kita belum nemu kasih yang lebih tinggi daripada itu. Waktu kita nemu, hati kita ditata ulang. Makanya proses transformasi hati hanya dapat terjadi ketika Injil yang menunjukkan kasih Allah kepada kita, itu menata ulang kasih yang di dalam hati kita. Menyadari bahwa kasih Kristuslah yang memampukan kita untuk mengasihinya lebih daripada yang dunia tawarkan. Nah ini, jadi hikmat adalah Yesus Kristus. Maka kebijaksanaan adalah proses mengenal Kristus. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita menghidupi karakter Kristus untuk membuat pilihan yang bijak, yang tepat di dalam setiap kehidupan kita. Ya, ini rekap. Ya, ini rekap selama 3 minggu ya saudara ya. I thought I will take a lot more time gitu saudara ya. Nah, the order of God. Nah kita masuk ke sana. Nah saudara perlu tahu Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Segala sesuatu ada polanya saudara ya. Dan segala sesuatu ada urutannya. Bahkan pada saat penciptaan Tuhan menciptakan sesuatu yang teratur.
kita akan belajar pola keteraturan Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Poin saya ada 3 hari ini ya saudara ya. Pola keteraturan Tuhan yang konsisten. The design awalnya. Kemudian yang kedua, pola keteraturan Tuhan yang rusak, broken. Dan bagaimana Injil, the gospel memulihkan kerusakan itu. Oke? 3. Ya, saya punya waktu 35 menit. Doakan supaya saya bisa melakukannya saudara ya. Pola keteraturan Tuhan yang konsisten. Nah, kita lihat satu ayat, tadi kita udah baca semua, nanti di rumah dibaca ulang, tetapi ada sesuatu yang unik. Karena saudara, ayat ini, Amsal 5, ini bicara tentang perzinahan. Dan ayat ini tadi cukup vulgar dalam menunjukkan seksualitas, perselingkuhan, penyelewengan. Ya. Nah, kita nanti akan memvisit ulang Amsal 5, nanti kita akan bicara tentang seks. Wah, seks di gereja? Yes. Tapi nanti, oke. Ini kita akan belajar ambil intisarinya tentang pola keteraturan Tuhan. Nah, ada sesuatu yang menarik perhatian saya adalah di ayat 20. Kita baca sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Hai anakku, ayo semuanya. Mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing. Nah, di sini saya akan garis bawahi adalah birahi akan perempuan jalang. Dan mendekap dada perempuan asing. Perempuan jalang dan perempuan asing. Birahi. Ya, itu 3 kata-kata yang akan saya bahas. Nah, tetapi saya akan bahas yang satu dulu. Asing. Asing ini bahasa aslinya. Itu bukan hanya asing, tetapi alien. Wah, lucu ya. Kenapa kok Salomo itu menulis bahwa kenapa kamu kok punya hawa nafsu sama alien? Ya, ternyata film Avatar sudah ada sejak zaman berapa ribu tahun yang lalu gitu ya, saudara ya. No, alien asing di sini bicara ya. Saya sampai selidiki bahasa aslinya ngomongin apa sih. Alien atau asing itu bicara tentang bahwa kamu tahu nggak perempuan model seperti itu bukan habitatmu. Ya, saya ulang ya. Kamu tahu nggak kalau kamu hawa nafsu dan berahi dan kamu bahasa Inggrisnya intoxicated, captivated, terpesona, terracuni. Ya, terracuni oleh perempuan asing seperti itu bukan habitatmu. So dikatakan di sini intoxicated itu mabuk, berahi, captivated itu terpesona. Menarik ya, kenapa bahasa aslinya dibilang asing, ini alien, sesuatu yang aneh, karena ini bukan habitatnya. Nah, saya kasih contoh kepada saudara. Maksudnya apa sih, Pastor? Maksudnya apa? Nah, kalau saudara lihat gambar ini, saudara melihat bahwa ini adalah habitatnya, ya, fauna di laut. Betul ya saudara? Saudara lihat ada koralnya, saudara lihat ada ikannya. Nah, ini adalah habitat ekosistem ya yang ada di laut. Nah, kalau saudara lihat ikan-ikan ini dengan bebas berenang di laut dan dia bebas. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Kalau ikan-ikan ini ditaruh di luar laut, apa yang terjadi? Ikan-ikan ini akan mati. Kalau koral-koral ini, laut itu punya pH pas. pH-nya, keasidikannya pas. Kadar garamnya pas. Dan ini cocok untuk ekosistemnya, untuk koral. Tapi begitu koral ini ditaruh dan kamu pajang di kolam rumahmu yang pH-nya beda, kolam ikan, apa yang terjadi dengan koralnya? Mati. Jadi ini yang dikatakan, begitu kita bawa satwa-satwa ini, fauna ini di luar habitatnya, apa yang terjadi? Mati semua, saudara. Akhirnya digoreng, jadi makanan, ya kan, saudara? Ditumis, ya, dikasih mentega. Nah, inilah yang dinamakan alien, asing, bukan habitatnya. Kalau saudara lihat planet Venus itu atmosfernya itu 96% karbon dioksida, CO2, 4% nitrogen. Gak ada oksigen sama sekali. Apa yang terjadi dengan paru-paru kita kalau misalnya kita kirim roket
saudara di sana buka, tidak pakai tabung oksigen, saudara masuk. Langsung mati, saudara. Karena apa? Paru-paru saudara terbakar. Paru-paru saudara tidak bisa handle, tidak ada oksigen. Inilah yang dinamakan tidak sesuai dengan habitatnya. Nah, semua ciptaan Tuhan itu mempunyai pola keteraturan. Semuanya itu ada tempatnya, ada fungsinya, ada tatanannya. Yang setuju katakan amin. Nangkep ya saudara ya? Ada hukum gravitasi, hukum termodinamik, ya kan? Hukum apapun yang ada di dalam dunia ini semua ada tatanannya. Dan pola keteraturan itu bukan cuma hanya ada di alam. Kalau di alam aja saudara bisa bilang kalau misalnya saya jatuhkan clicker ini, saudara pasti lihat, oh ini pasti akan ke bawah. Ya makanya kalau barang yang mudah pecah jangan sampai jatuh. Betul nggak saudara ya? Semuanya itu ada aturannya. Kalau misalnya saudara beli barang elektronik, biasanya barang elektronik dibuka dari box, apa yang ada? User manual. Nah, ya kan? Ada manualnya, manualnya harus diikuti. Ini pakai baterai. Baterainya pun juga ada spesifikasinya. Double A, triple A. Betul nggak saudara? Ada colokannya, tulisannya berapa volt. 110, 220, ada yang 120 sampai 240. Oh bisa dicolokkan di Indonesia. Coba kalau saudara beli barang dari Amerika gitu ya. Itu voltasenya 110, saudara colokkan di sini, meledak, dos. Karena apa? Bukan habitatnya. Nah, saudara mulai mengerti ya. Nah, pola keteraturan ini itu bukan cuma hanya ada di fisik, bukan hanya di elektronik, bukan hanya hukum gravitasi, tetapi pola keteraturan ini ada di dalam semua aspek tatanan ciptaan. Jadi kalau saudara lihat semuanya ini benar di dalam setiap aspek kehidupan kita. Contohnya ada pola keteraturan dalam etika, kerja. Ada pola keteraturan dalam hubungan. Ada pola keteraturan dalam keluarga. Itu prinsip-prinsip yang Alkitab tunjukkan. Kalau kita ngelanggar, kalau kita tidak mengikutinya, itu bukan Tuhan menghukum, bukan. Itu konsekuensi logis. Nangkep saudara? Kalau saudara punya istri dan saudara tekan terus, dan saudara abuse terus, apa yang terjadi? Dia rusaklah pernikahannya. Kalau anak, saudara selalu mengumpat, ngilokno dengan kejam, kata-katanya tajam terus. Firman Tuhan, do not provoke the anger of your son. Jangan membuat anak-anakmu marah gitu kan saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ya hubungan orang tua dan anak ya rusak. Kalau saudara hidup tidak sesuai dengan penghasilan saudara, besar pasak daripada tiang, ya, apa yang terjadi? Saudara akan terbelit dengan hutang, saudara akan masalah dengan keuangan. Ini semua pola keteraturan Tuhan. Ada dinamikanya, ada aturannya, ada tatanannya. Kalau saudara bicara tentang moral, itu pun juga pola keteraturan Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Kenapa? Karena itu bukan habitatnya. Itu bukan kenapa kamu diciptakan. Kalau kamu melanggar itu apa yang terjadi? Pasti rusak. Ada sesuatu yang broken. Mungkin gak langsung. Tetapi rusaknya pelan-pelan. Nah mulai ngerti ya saudara? Setuju? Yang setuju katakan amin. There is a divine established spiritual moral order. Pola tatanan moral spiritualnya Tuhan itu teratur dan konsisten. Menurut Alkitab. Desain awalnya. Jadi kalau kita tidak mengikuti pola tatanannya, bukan Tuhan yang hukum. Tapi karena kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, kacau balau, itu adalah konsekuensi dari pelanggaran kita. Tidak mengikuti user manual tadi itu loh. Jadi kalau kita keluar dari habitat kita, yang seharusnya kita memasuki area asing, alien, yang seharusnya tidak kita masuki dan itu berefek buruk. Dalam hal marriage, dalam hal seks, dalam hal kejujuran, dalam hal pengampunan, dalam hal kesetiaan, dalam hal parenting, itu semua ada batasannya karena kamu dicipta untuk memuliakan Tuhan. Mulai nangkep ya saudara? Ya. Nah, lihat di sini ya. Birahi itu artinya adalah waktu kita intoxicated, captivated, mabuk dan terpesona. Artinya begini saudara.
ukuran benar dan salah untuk diri kita sendiri itu bukan kita yang ngatur. Ada Tuhan yang ngatur. Tuhan menciptakan alam semesta jagat raya beserta isinya, termasuk bumi. Tuhan menciptakan tatanan spiritual moral juga yang ada di sana dengan konsisten yang sama. Nah, itulah sebabnya saudara nggak akan pernah ngelihat gini, moral, masalah moral itu di binatang. Tikus dibunuh oleh kucing. Apakah gitu ngomongnya? Bukan dibunuh, dimangsa. Betul ya? Karena kalau tikus dibunuh oleh kucing, maka kucing akan masuk di dalam pengadilan. Dan akan ada jaksa penuntut untuk menuntut kucing. Kan begitu saudara? Kenapa? Karena ini ngomong pembunuhan. Pembunuhan itu adalah suatu kriminalitas. Tetapi kalau kucing gigit tikus sampai tikusnya mati, itu adalah hukum alam. Mangsa. Tapi kalau sampai bos melecehkan sekretarisnya, loh kok beda ya? Kenapa nggak dimangsa gitu aja? Ya, bukankah dia yang ngasih gaji, dia yang punya segalanya, sekretarisnya kerja, sekretarisnya lebih lemah, dia lebih kuat, dia lebih berkuasa. Bukankah itu normal-normal saja? You see that? Kalau itu menurut opini manusia dan tidak ada standar moral dari Tuhan, maka itu bukan lagi sesuatu yang, loh itu kan opinimu. Misalnya saya barusan ngomong-ngomong sama anak saya, terutama istri saya ya. Terutama dalam mempersiapkan Mama Bear ini. Dia ngomongnya, kamu ngerti gak sih absolute truth? Kebenaran yang absolut, ngerti gak? Apa itu? Misalnya 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Terus udah gitu, sombong sekali kamu. Menurut orang 11. Itu kan suka-suka dia. Ada gak orang yang mikir 1 tambah 1 11? Ada. Ya itu gobloknya dia. Betul ya saudara? Betul ya? Betul. 1 tambah 1 11. Ya itu logikanya dia. Tapi kan gini, zaman sekarang. Oh 1 sama 11 ya? Kalau itu bikin kamu happy, that's okay. That's okay. Aku toleransi sama kamu. Ya. Ciame. Logikamu ciame. Nek aku 1 tambah 1 2. Ya aku hormati kamu, kamu hormati aku. Ya wis oke. Lah kalau kayak gitu, di mana batasannya? Wah, aku tak perkosa, ponaanku tak perkosa. Nah, kalau itu membuat kamu happy, nek aku nggak iso. Kalau itu membuat kamu happy, ya sudah lakukan. Batasannya di mana? Gak seneng, tak pateni aja, tak belah. Loh itu kan lumrah, wong dia jago kungfu, yang satunya lemah, ngomong tok, sepatahin ono aja. Loh ini di mana? Karena kalau opinimu dan opiniku, absolute truth itu ada saudara. Nggak bisa ngomong, oh kenapa? Karena absolute truth ini ternyata benar di dalam semua bangsa, semua peradaban. Harga diri martabat manusia dari mana? Karena zaman dulu ada perbudakan. Manusia jadi objek, properti. Ini kita nggak pernah bahas ya di dalam gereja ya. Biasanya gereja bahasnya cuman berkat, terobosan. Ini kita perlu sadar. Ini loh, ini penting sekali. Jadi absolute truth itu ada merupakan suatu divine established moral order. So we cannot ignore that. Kita nggak bisa. Jadi apa yang benar buat saya, itu juga pasti benar buat kamu mestinya. Jadi bukan gini, oh menurut kamu benar, ya sudah itu bikin kamu happy, ya sudah. Nah itu nanti relativisme. Nah ini dibahas di Mama Bear Apologetika. Gimana menghadapi, sekarang soalnya semuanya begitu. Oh kamu mau jadi apa? Oh aku nggak jelas, Mam, aku ini bukan laki-laki, tapi aku juga bukan wanita. Lah terus apa? Aku belum decide. Aku belum memutuskan. Nggak tahu, mungkin aku separuh anjing atau separuh kuda. Loh, ini terjadi loh saudara. Ini banyak terjadi. Di Amerika banyak sekali undecided. Gitu kan. Pernah ada guyonannya kan kalau tanyain seks. Terus kalau orang Indonesia tulis tidak pernah gitu kan saudara ya.
Get it? Mestinya kan laki-laki atau perempuan. Kalau di Amerika itu terserah, belum ditentukan. Loh gitu loh saudara. Nggak boleh ngomong, oh kamu boy, kamu girl, nggak boleh. Itu terserah. See, this is bad. Ini yang terjadi. Di mana saudara batasannya? Ternyata ada divine, established, spiritual, moral order. Dan kalau kita sadar adalah suatu kebijaksanaan jika kita mengenali pola tatanan ciptaan Tuhan baik secara fisik, moral dan spiritual dan hidup sesuai dengannya. Ini adalah suatu kebijaksanaan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Pola keteraturan Tuhan yang rusak. Nah, saudara ya, rusak ternyata. Inilah sebabnya kita mempunyai relativisme, naturalisme, ya kan? Spiritualisme, emosionalisme. Saudara enggak tahu kan itu semua? Baca ini, saudara. Baca ini, saudara. Penting, saudara. Kenapa? Supaya saudara sadar. Culture itu membombardir kita. Nah, Amsal 5 ayat 22 sampai 23. Ini tatanan ciptaannya Tuhan. Ini ngomongnya begini. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya sendiri. Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ayat 23 baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mati karena tidak menerima didikan. Karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Nah kalau saudara baca ini. Prinsip dan tatanan idealnya Tuhan. Ini adalah prinsip dan tatanan Tuhan yang ideal. Kita melihat bahwa pola ini sering terjadi. Orang yang jahat nanti akhirnya tertangkap oleh kejahatannya sendiri. Betul ya saudara ya? Terjerat dalam tali dosanya sendiri. Tetapi apakah selalu bisa benar seperti ini? Mungkin saudara akan ngomong, waduh pastor, ini gak selalu terjadi loh. Ada loh orang fasik, sekarang belum tertangkap dalam kejahatannya, malah makin jaya. Malah tambah sogeh. Malah menjerat orang lain dalam perangkapnya. Iya kan saudara? Iya kan? Ada orang yang tidak menerima didikan dan memberontak, ini kan dibilang. Tidak menerima didikan, mati. Orang yang tidak menerima didikan dan memberontak tapi masih tetap hidup malah makin kaya dan makin makmur. Loh, ya apa? Karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ada orang bodoh tapi kelihatannya fine-fine aja, gak tersesat dia. Malah karena dia ulet, lihai, makanya banyak cuan. Saudara mungkin mulai melihat itu ya saudara. Bahkan Amsal 10, kalau saudara lompat di Amsal 10 ayat 3a, ayat 4 dan ayat 7. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Pastor, ada orang benar, orang gak bersalah. Tapi dia jadi korban dan sekarang kelaparan dan gak bisa makan. Itu ayat 3a. Padahal bilangnya Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada orang rajin tapi gak kaya-kaya. Tapi tetap hidup susah. Sudah lihat? Betul ya? Ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tapi nama orang fasik jadi busuk. Maksudnya orang benar itu reputasinya bagus. Ya itu ada benarnya. Tapi ada loh orang bajingan. Namanya juga gak busuk, malah ada orang baik yang jadi korban pemfitnahan, pencemaran nama baik, nama orang baik malah jadi busuk. Saudara pernah lihat ini? Itu terjadi. Nah ternyata, ini saya udah pernah bahas di minggu yang kedua secara singkat, bahwa hikmat punya masalah, selalu ada pengecualian di dalam pola keteraturan dalam kehidupan. Pola keteraturan Tuhan rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya ada eksploitasi, makanya ada manipulasi, makanya ada dominasi, penipuan, penindasan, penganiayaan, pemerasan, pembunuhan, pembantaian. Itulah yang terjadi. Itu semua terjadi karena dosa. Nah, itu problem yang pertama, rusak. Nah, problem yang kedua adalah, saudara tahu, semua yang dilakukan di dalam dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kalau ada moral order secara spiritual, ada moral, tetapi juga ada hukum alam yang tidak bisa dilawan. Ini makanya ateisme, kalau saudara lihat ateisme itu sudah menurun. Kenapa? Karena ternyata dapat dibuktikan bahwa semakin lama orang itu semakin sadar bahwa ada spiritual being yang lebih besar. Nah saudara tahu ya, di dalam dunia ini ateisme lagi menurun, tetapi spiritualisme lagi naik. Ateisme turun, spiritualisme lagi naik.
agnostik itu lebih populer sekarang. Orang percaya ada higher being, ada Tuhan. Tetapi belum tentu percaya Kristus gitu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena begini saudara, kalau ada tatanan pola keteraturan secara fisik, fisika, gravitasi, termodinamik ya, berarti ada tatanan secara moral dan secara spiritual. Berarti kita semua harus bertanggung jawab sama yang menciptakan semua ini. Nah itu saudara. Dan ini memang dikatakan di dalam Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Nah ternyata Tuhan mengawasi semua orang. Hanya karena orang-orang busuk, orang-orang fasik itu belum dihakimi sekarang, bukan berarti mereka tidak akan dihakimi. Dengarkan saya. Kalau mereka belum kena batunya sekarang dan kelihatannya makin jaya, itu bukan berarti bahwa kerusakan itu tidak akan berhenti. Tuhan adalah hakim yang agung dan adil yang akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan setiap ciptaannya. Saudara dan saya tidak bebas untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah seenak jidat kita. Apa yang namanya kebenaran absolut itu pasti akan ditegakkan cepat atau lambat. Makanya firman Tuhan berkata setiap lutut akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Yang bertelut itu apakah dengan sukarela atau dengan paksaan, tapi mereka semua akan berlutut. Yang mengaku, apakah mereka dengan sukarela mengaku karena melihat keindahan Kristus atau dengan paksaan, itu semua akan tetap dijalankan. Karena ada standarnya Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan maka tidak ada standar Tuhan. Kalau tidak ada pola keteraturan Tuhan maka untuk apa ada hukum? Tidak ada tatanan ciptaan secara moral dan spiritual. Tetapi kita lihat ada tatanannya. Dan kalau itu dilanggar maka Tuhan adalah hakim yang adil. Dan satu hari semua kita akan diminta pertanggungjawabannya atas semua perbuatan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ini adalah problem. Kenapa? Saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak ada satupun dari kita, tidak ada satupun orang yang di ruangan ini tidak gagal dalam mengikuti pola tatanan keteraturan ciptaan Tuhan. Kita semua gagal. Berapa banyak di sini yang bisa ngaku, saya suami yang sempurna? Berapa banyak di sini yang bisa ngaku, saya mama yang sempurna? Tidak ada. Makanya di sini bukan tempat untuk orang sempurna. Karena kita mengakui semua bahwa kita adalah orang yang gagal dalam mengikuti pola tersebut. Apakah kita terus dalam hidup di dalam kerusakan ini? Nah disinilah kita masuk ke dalam yang ketiga. Bagaimana Injil memulihkan kerusakan itu. Amin saudara ya. Bagaimana Injil memulihkan kerusakan tersebut. Nah saya akan ambil ayat tadi di Amsal 5 ayat 21. Saudara tahu ayat ini dikutip di beberapa kitab yang lain. Segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Nah kita baca di Amsal 5 ayat 21. Tetapi ayat ini juga dikutip di perjanjian baru. Nah kalau kita baca ayat ini adalah bahasa penghakiman. Bahasa yang kamu akan satu hari akan diminta pertanggungjawaban. Alkitab mengutip ayat ini, salah satunya dikutip oleh penulis kitab Ibrani di perjanjian baru. Di Ibrani 4 ayat 13. Kalau sebenarnya saudara gampang ya kalau mau menemukan gospel connection. Kalau saudara baca ayat ini, Amsal 5 ayat 21, biasanya kalau saudara punya Alkitab, itu ada footnote-nya. Ayat ini dikutip di perjanjian baru di mana? Nah, itu biasanya ada A atau C atau D. Kalau saudara punya Alkitab di dalam app saudara, itu saudara nyalakan footnotes, nyalakan. Apa itu? Catatan kaki, ya itu, nyalakan. Nanti akan muncul titik 3 kalau saudara punya YouVersion. Nanti saudara klik di sana, ayat itu mengacu kemana saja. Nah, Amsal 21 itu ada catatan kakinya. Saudara klik, itu akan masuk di Ibrani 4 ayat 13. Disinilah gospel connection-nya. Dengarkan saya. Di sini kita penting untuk melihatnya dari lensa Injil. Di sini.
Ayat 13 dikatakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita, semua baca sama-sama yang di garis bawahi 1, 2, 3. Kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ini bahasa penghakiman yang sama. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Loh, lah mirip sih sama Amsal 5 ayat 21 di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan yang mengawasi. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, kita semua gak luput dari ini semua. Kita harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, yang menarik adalah karena pertanyaan saya tadi adalah ini kan, saudara. Apakah kita terus hidup di dalam kerusakan ini? Tidak, saudara. Tidak. Nah, karena di Ibrani 4 ayat 13 ini yang mengutip Amsal 5 ayat 21. Di ayat berikutnya diberikan solusi. Yang memberikan solusi dari masalah penghakiman Tuhan itu siapa? Coba saudara baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Ayat 14 saja. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa? Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Oh, ternyata ini ada sesuatu yang sangat-sangat menarik adalah dari hakim di ayat 13, sang hakim berubah jadi imam. Dengarkan saya, ini signifikan sekali. Sang hakim kok berubah jadi imam? Imam itu fungsinya apa? Fungsi imam adalah pengantara, mediator antara Tuhan dan umat. Tuhan yang kudus dan umat yang berdosa. Jadi dari hakim yang meminta pertanggungjawaban di ayat 13, di ayat 14 Tuhan yang sama jadi imam. Ada gap, ada perpisahan antara Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang adil dengan manusia yang berdosa, manusia yang hina, manusia yang sudah bersalah, melanggar hukum dan terdakwa. Ada suatu gap. Dan saudara melihat kontrasnya. Siapa yang menjadi pengantara? Apakah ada solusi dari manusia? Mampukah kita menemukan solusinya? Kita yang berdosa tidak bisa menghampiri Allah. Yang kudus, yang mulia, yang adil. Apa solusinya? Kalau kita mendekat kepada Allah, kita akan dihakimi. Kita akan hangus. Makanya zaman dulu orang gak boleh masuk ke dalam ruang suci dan ruang maha suci. Gak bisa sembarangan orang. Harus imam. Saudara lihat. Karena imam saja yang bisa memediasi. Karena orang berdosa itu adalah pelanggar hukum, terdakwa. Bagaimana solusinya? Dengarkan saya, inilah Injil. Karena sang hakim agung malah turun untuk cari kita, para terdakwa yang bersalah. Sang hakim tidak hanya duduk di balik kursi penghakiman. Di ayat 13 Tuhan adalah hakim. Tetapi di ayat 14 Tuhan yang sama yang adalah hakim turun menjadi pengantara. Cari orang yang terdakwa seperti saudara dan saya. Menjadi sama dengan manusia. Turun dari sorga. Bersolidaritas untuk merasakan kerusakan dari tatanan ciptaannya sendiri. Dia merasakan kerusakan dari tatanan ciptaannya. Turun dari surga dan merengkuh kerapuhan dan kelemahan kita sebagai manusia yang tidak mampu sempurna dalam menjalankan semua prinsip-prinsipnya. Bahkan sang hakim agung tidak datang untuk membawa penghakiman. Tetapi sang hakim agung itu justru datang untuk menjalani penghakiman. Menggantikan kita yang semestinya dihakimi. Yang mulia jadi hina. Yang kudus harus menanggung dosa. Sang terang harus mengalami kegelapan. Sang kehidupan harus menjalani kematian. Sang damai harus mengalami ketakutan, kengerian dan konsekuensi dosa. Sang kekal harus mengalami maut. Untuk siapa? Supaya saudara dan saya yang terdakwa, saudara dan saya yang melanggar hukum, saudara dan saya yang tidak bisa menghampiri Tuhan. Di ayat ke-16-nya, kita baca ayat 16. Di ayat 16 dikatakan apa?
1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Saudara dan saya yang semestinya mengalami konsekuensi dosa, dapat menghampiri Allah. Dapat menerima rahmat. Dapat menemukan kasih karunia. Dapat mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Wow. This is the gospel. This is the gospel. Amin saudara. Implikasinya apa? Implikasinya waktu kita melihat kitab Amsal, waktu kita mempelajari pola tatanan ciptaan Tuhan, waktu kita baca Amsal, itu kita nggak lihatnya dari sisi orang legalis atau lihatnya dari sisi orang liberal. Kita nggak akan kecewa dan kita nggak akan berbangga. Karena saudara, siapa kita? Kita adalah orang yang mestinya masuk neraka. Kita adalah orang yang mestinya dimurkai Allah. Tetapi menerima rahmat, menerima kasih karunia, ditolong Tuhan, dikasih harapan. Sombong apa kita? Kalau kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, itu semata-mata karena anugerahnya. Kalau saudara bisa produktif di dalam pekerjaanmu, saudara bisa kerja dan saudara bisa punya nafkah. Saudara punya keluarga, perkawinan yang mungkin gak sempurna. Tetapi ada suatu kasih, ada keharmonisan. Itu semata-mata karena anugerah. Jadi waktu saudara baca firman Tuhan, implikasinya orang yang mengerti Injil, implikasi Injilnya, gospel implication, orang itu dapat terpacu untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang belum mampu, dia akan tetap sabar sama orang tersebut. Terpacu, tetapi tetap sabar. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, kamu pun juga sama seperti orang-orang itu. Kita gak bisa bilang, dasar goblok kabeh orang-orang ini. Gak koyo aku, gak bisa saudara. Kenapa? Kon biyen ya goblok pak. Tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, mata kita terbuka. Yang setuju katakan amin. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya ampun, aku ini orang berdosa. Saudara sadar, saudara orang berdosa dan saudara butuh kasih karunia Tuhan. Saudara terpacu tapi tetap sabar. Lihat ini semua. Saudara percaya diri, tapi percaya dirinya bukan pada diri sendiri. Karena kalau enggak nanti jadi legalis. Percaya diri kenapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Jadi kalau berhasil saudara nggak merasa besar kepala karena saudara tahu ini semua dimampukan Tuhan. Sehingga saudara percaya diri tetapi tetap rendah hati karena Injil. Saudara kerja keras. Tetapi orang yang kerja keras biasanya senewenan saudara. Ya, berapa banyak di sini orang yang kerja keras biasanya suka marah sama orang yang kerjanya tidak sekeras dia. Betul ya? Senewen. Tetapi orang yang kerja keras karena Injil, dia akan tetap tenang. Semangat berapi-api, tetapi penuh dengan damai. Mestinya ada tambahan. Berusaha, tetapi tetap berserah. Saudara berusaha. Tetapi dalam usaha saudara, saudara tahu Tuhan berdaulat. Tuhan tetap in control. Sehingga saudara tetap berserah, tetap rest. Orang yang berinjil, tidak sembrono dalam kemerdekaannya. Tidak arogan dalam keberhasilannya. Dan tidak putus asa dalam kegagalannya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saudara kalau merdeka benar. Saudara dikasih kemerdekaan. Tetapi saudara tahu. Dalam kemerdekaanku aku gak mau sembrono. Kenapa? Karena ada pola tatanan ciptaan Tuhan. Tuhan ngasih itu semua untuk kebahagiaanku. Tuhan akan mampukan aku untuk melakukannya. Tetapi kalau aku gagal, ada anugerah yang menopang aku. Dan kalau aku bisa melakukannya, aku gak bisa sombong. Karena apa? Itu semua hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. So, lihat saudara. Gak sembrono, gak arogan, gak mudah putus asa. Karena dia merdeka, dia berhasil, dia gagal. Itu semua ada di dalam ranah penopangan, pendampingan anugerah Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ini loh saudara, terakhir. Logika Injil.
logika Injil. Bukan aku yang harus, tetapi Yesus sudah. Betul atau tidak? Yesus sudah lebih dulu ngelakuin semuanya. Yesus lebih dulu datang. Yesus lebih dulu cari saudara. Sehingga bukan saudara yang harus berusaha. Tetapi di dalam usahamu, kalau kamu bisa berusaha, itu karena Yesus yang memampukan saudara. Yesus terlebih dahulu menggenapinya secara sempurna. Maka saudara dan saya bisa dimampukan. Yang setuju katakan amin. Saudara jadi anak Allah bukan karena kamu layak untuk mendapatkannya. Karena Yesus telah menanggungnya. Yesus sudah membayar harganya. Itulah sebabnya saya memiliki status. Saya memiliki kelahiran baru. Saya memiliki adopsi. Saya diadopsi. Saya menjadi anak-anak Allah. Bukan karena saya hebat. Tetapi karena Yesus telah menanggungnya. Yesus telah bayar harganya. Itulah sebabnya aku, saudara dan saya yang berdosa, yang percaya kepada Dia, memilikinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini loh saudara. Tiba-tiba saudara tidak lagi di dalam kedua ekstrim ini. Karena saudara memandang kepada Kristus. Saudara kembali ke sini. Terpacu tetapi saudara tetap sabar. Saudara tahu saya sebagai gembala sidang. Kadang-kadang gregetan juga sama jemaat. Saudara. Kalau dulu dasar orang-orang. Kalau dulu ya. Dulu. Gak punya otak. Gak tahu firman. Gak punya iman gitu saudara. Sampai saya ditegur Tuhan. Berapa tahun yang lalu kamu ilah yang ngono sih. Oh iya ya. Aduh Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Percaya diriku kebanyakan jadi arogan. Nah di sini loh. Orang kalau ngerti reform theology. Tapi tidak pernah merenungkan di dalam Injil. Nanti jadi reform arogan. Semua orang salah, dia yang paling benar gitu saudara. Bukankah beberapa tahun yang lalu orang itu juga sama-sama salahnya dengan orang yang lain? Kalau dia bisa dibenarkan itu semata-mata karena anugerah. Betul atau tidak? Sola gratia. Jadi kalau saudara terpacu, tapi saudara gak sabar sama orang lain, itu terpacumu legalistik. Nah kalau saudara percaya diri, tapi saudara arogan, pada saat yang sama saudara gak rendah hati. Itu karena saudara moralis agamawi. Look to self. Tetapi saya berdoa supaya saudara sadar. Bahwa kalau saudara bisa, itu karena Yesus terlebih dahulu sudah. Kalau saudara mampu, karena Yesus sudah menanggungnya. Yesus sudah, maka kita bisa. Itulah logika Injil. Karena itu hari ini saya mau ajak kita semua untuk turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita menutup, kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama. Turn your eyes upon Jesus. Supaya saudara sadar. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua bahwa Sang Hakim, Dia tidak berhenti duduk di belakang kursi atau meja penghakimannya. Tetapi Sang Hakim itu turun cari saudara. Dan Sang Hakim bukan bawa penghakiman. Dia menjalani penghakiman. Supaya saudara dan saya yang semestinya dihakimi menerima keselamatan. Mari sama-sama kita nyanyikan.